Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya mau lanjutin part yang kedua ya. Part yang kedua ini saya akan buat dari soal nomor 6 sampai nomor 10. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi soal nomor 6 itu adalah menentukan daerah dari sistem pertidaksamaan ya. Jadi caranya gimana? Ya teman-teman harus tahu bentuk persamaannya. Nah, di sini di soal ini itu ada dua sistem persamaan. Yang pertama adalah bentuk kuadrat ya. Yang pertama bentuk kuadrat. Yang kedua adalah bentuk linier garis ya. Yang pertama bentuknya kuadrat, yang kedua bentuk linier. Nah, saya bagi dua dulu. Bagaimana cara menentukan persamaan bentuknya kuadrat? Jadi kalau menentukan grafik ya, misal saya kasih contoh poin yang nomor satu. Jadi sebelum kita tahu daerahnya kayak gimana, teman-teman harus tahu bentuk Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 6. Gambarnya kayak gimana? Caranya gimana? Caranya gampang, dibikin X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 0 ditambah 0 dikurang 6, ya berarti jadinya min 6 kan? Jadi di sini koordinatnya 0, min 6 teman-teman. Ya. Dan yang kedua adalah kalau Y-nya yang sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka jadinya 0 sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 6. Gitu ya, bisa ya? Nah, difaktorkan jadinya 0 sama dengan apa nih? X plus 3. Cari dua buah bilangan, kalau dikali 6 selisihnya 1. Berarti berapa? 3 sama 2 ya. X plus 3 biar jadi plus 1 sama X min 2. Oke, maka nanti dapat nih X-nya adalah min 3 dan X-nya sama dengan 2. Nah, dari sini kita punya koordinatnya min 3,0 dan 2,0. Jadi kalau misalnya kita gambarin teman-teman ya, gambarnya jadi kayak gini kurang lebih. Nih gambarnya kayak gini. Nah, ini. Di sini adalah min 3,0, di sini adalah 2,0 nih. Jadi 2 sama 3 dibikin senyum. Kenapa dibikin senyum? Kita udah tahu bahwasanya dalam persamaan kuadrat kalau A-nya positif, masih ingat nggak? A-nya berapa nih? A-nya positif. Jadi di sini itu ada A, nilai A. A-nya berapa? A-nya 1 ya, betul? Karena A-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 1 positif, berarti dia itu terbuka kemana? Terbukanya ke atas ya. Terbuka ke atas. Jadi terbuka nih ke atas. Bisa ya? Kurang lebih. Berarti kita punya gambar. Jadi ceritanya tuh kita punya gambar. Uh, udah dianya bentuknya apa aja nih? Yang ini. Koordinatnya adalah yang ini. Yang kedua adalah yang ini. Yang ketiga adalah ini. Yang keempat adalah terbuka ke atas. Kenapa? Karena A-nya positif. A-nya sama dengan 1. Berarti dia tuh terbuka ke atas gitu ya. Terbuka ke atas. Jadi gambar grafiknya kayak gimana? Jadi gambar grafiknya kayak gini, senyum di min 3 sama 2. Gampang kan ya? Jadi kalau mau saya gambar ulang, gambarnya kurang lebih gini. Ini grafiknya, ini saya bikin kayak gini lah. Ini gini lah kurang lebih. Gitu ya. Nah terus sumbunya ada di mana ya? Sumbunya ada di sini lah. Ini kira-kira lah teman-teman ya, perkiraan seperti itu. Jadi di sini itu adalah negatif 3, di sini adalah berapa? 2 gitu ya. Mirip ya sama ini ya. Nah, sekarang kalau udah tahu persamaannya, teman-teman tinggal menghitung daerahnya. Cara apa menentukan daerahnya? Cara menentukan daerah itu ada dua cara, teman-teman. Yang pertama, teman-teman boleh masukkan titik, yang kedua, lihat Y dan tanda. Jadi cara pertama nih ya. Ini cara yang mungkin paling banyak dipakai oleh orang mungkin ya. Mungkin ya. Nah, caranya adalah masukkan titik 0,0. Nah, titik 0,0 itu ada di situ. Jadi, saya masukin ke bentuk pertidaksamaannya. Karena Y kurang dari sama dengan X kuadrat, ditambah X dikurang 6, gitu ya. Nah, saya masukin 0,0. Jadinya 0 kurang dari 0 tambah 0 dikurang 6. Benar salah 0 itu kurang dari min 6. Jadi, masukkan titik uji. Benar salah? Salah. Maka kalau salah, berarti daerahnya tidak 0,0, tapi menghindari 0,0. Jadi, daerahnya kemana? Kalau menghindari ke 0,0, berarti daerahnya ke bawah sini. Daerahnya ke bawah. Nah, seperti yang gambarnya. Ya, atau pakai metode kedua, teman-teman. Metode kedua itu namanya metode eh metode kedua itu. Jadi metode pertama udah ya, saya hapus aja ya. Nanti teman-teman bisa stop lah. Nah, metode kedua itu bisa lihat tanda. Jadi ini tuh Y.
kurang dari sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 6. Jadi teman-teman bisa lihat Y-nya harus ada di sebelah kiri ya. Y-nya positif, tandanya apa? Negatif. Y-nya positif, tandanya ini kurang dari itu kan negatif. Nah, ini tuh dikali teman-teman. Jadi kalau saya kali jadinya apa? Negatif. Negatif itu identiknya dengan daerah bawah, betul? Daerah bawah. Maka nanti daerah arsilnya kemana? Ke bawah. Bisa ya? Jadi ada dua cara. Oke, ada dua cara. Nah, jadi kurang lebih dari soal ini kita bisa menentukan daerahnya itu ke bawah. Sekarang pertanyaannya apa? Manakah di bawah ini yang sebagian daerahnya meliputi kuadran 3? Ada nggak? Ini meliputi kuadran 3 nggak? Iya, ini kuadran 3 ada di sini. Jadi meliputi ini nggak sebagian daerahnya? Iya, betul. Jadi jawaban pertama itu benar. Ya. Jadi yang pertama itu benar. Bisa ya? Oke, sip. Saya mau hapus ya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa nentuin untuk nomor yang kedua. Nah, yang kedua, dengan cara yang sama kita bisa nentuin yang kedua gitu ya. Yang kedua gimana? Karena udah tahu caranya, ya kita langsung aja ya. Y-nya sama dengan apa? Kita bikin Y-nya sama dengan yang nomor 2 ini. X kuadrat minus 5X ditambah 6. Dibikin X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 6, berarti Y-nya sama dengan 6 ya. Atau 0. Terus yang kedua, kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? X-nya sama dengan berapa sama berapa? Bisa langsung nggak ya? 0 sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Berarti 0 sama dengan dikali 6 jumlahnya min 5. Berarti X min 2, X min 3. Berarti berapa sama berapa? X-nya 2 sama 3 ya. Betul ya? X-nya 2 sama 3. Nah, karena X-nya 2 sama 3, berarti ini adalah koordinatnya adalah 2,0 dan 3,0. Sampai sini oke ya? Nah, ketika udah 2,0 dan 3,0, berarti kita tinggal gambarin nih, gambarnya kurang lebih gimana? Ya gini nih, 2,0 dan 3,0. Terus 0,6 gambarin. Jadi kurang lebih gambarnya adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kalau mau digambarin boleh tuh. Misal bikin kayak gini gitu ya. Terus bikin curve-nya berarti gini ya. Ya, gitulah. Nah, berarti di sini adalah sumbunya gitu ya. Misal di sininya adalah 2, di sininya adalah 3, misal gitu ya. Berarti kan kurang lebih gini ya. Ininya berapa nih? 6 lah ya. 0,6. Walaupun sebenarnya agak lebih atas ya, kayak gini nih. Agak lebih atas. Nah, sekarang kita akan nentuin daerahnya. Daerahnya ke atas atau ke bawah. Nah, karena dianya Y lebih dari bla bla bla, berarti Y-nya positif, lebih dari itu positif. Kalau saya itu lebih pakai cara kayak gini. Positif kali positif berapa? Positif. Berarti kalau positif itu daerahnya kemana? Ke atas. Berarti kalau ke atas itu daerahnya yang mana? Daerahnya gini. Nah, ini daerahnya lah gitu ya. Daerahnya ke atas. Jadi kalau daerahnya ke atas ada di kuadran 3 nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Karena daerahnya kan ke atas. Jadi yang kedua itu pasti salah. Gitu ya, bisa ya? Oke, gampang kan? Set, saya hapus aja ya. Nah, yang ketiga, kalau garis gimana? Garis juga sama. Ya, kalau garis malah lebih gampang ya kalau garis itu. Yang ketiga itu adalah 4X dikurangi 7Y. Kurang dari sama dengan 13. Dibikin kayak tadi, X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya sama dengan min 13/7. Minus lah pokoknya gitu ya. Terus kalau Y-nya 0 berarti X-nya berapa? Y-nya 0. X-nya adalah 13/4. Nah, berarti kalau saya gambar di garis di Cartesius itu jadinya gimana? Y-nya negatif, X-nya positif. Berarti dia kurang lebih di kuadran di sini dianya. Jadi gambar garisnya kayak gitu. Gitulah kurang lebih kira-kira aja. Y-nya negatif, nah inilah, ini min 13/7. X-nya positif, ya kira-kira di sinilah positifnya ya. Jadi gambar garisnya gini. Nah, terus pengen tahu daerah arsirannya ke atas ke bawah gimana caranya? Pakai 0,0 boleh, tapi kalau saya tadi sekali lagi pakainya apa? 4X dikurang 7Y kurang dari 13. Jadi kalau saya lihat koefisien Y-nya harus sebelah kiri ya. Negatif sama tanda kurang dari itu berarti dia jadi negatif juga ya. Kurang dari itu negatif, ini negatif. Kalau tak kali jadinya berapa tadi? Positif. Berarti kalau positif daerahnya ke atas atau ke bawah? Ke atas. Berarti melalui kuadran 3 nggak? Melalui. Oke, berarti benar juga. Nah ya. Dan yang terakhir adalah yang keempat. Ya udah, dengan cara yang sama
kita bisa singkat-singkat lah ya. Kita bisa tahu X-nya 0, Y-nya positif, Y-nya 0, X-nya positif. Berarti kalau positif, positif, jadi lama-lama sebenarnya kalau ngerjainnya tinggal gini doang sebenarnya. Tinggal search, oh positif, positif. Lihat nih daerahnya. Positif, positif. Oh daerahnya atas. Berarti kalau atas itu yang mana? Yang ke sana. Berarti ada daerah kuadran 3-nya nggak di sini? Nggak ada. Oh berarti gambarnya kayak gini kurang lebih. Berarti himpunan penyelesaiannya berarti yang ininya salah juga. Berarti yang benar cuman 1 dan 3 ya. Jadi ada berapa biar? Ada 2 gitu. Bisa ya? Kurang lebih gitulah. Kurang lebih begitu. Tadi tuh ini ininya ini salah ya. Jadi jawabannya yaitu soal nomor 6 lah ya. Gitu. Jadi caranya menentukan daerah sistem pertidaksamaan baik linear atau kuadrat. Jadi bikin persamaannya terus tentukan deh. Yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan cara titik uji 0,0 atau nggak harus 0,0 sih, 1,1 juga boleh. Asal harus tahu letak 1,1 terhadap garis tersebut berada di mana, di atas atau di bawah. Bisa ya? Oke, yang berikutnya adalah soal nomor 7. Diketahui persamaan garis G melalui titik itu dan itu, sedangkan garis H melalui ini dan ini. Jika titik potong adalah A, B, ya nyari tipot mah tinggal dieliminasi ya. Berarti kita harus mencari sepersamaan yang pertama. Bagaimana cara mencari persamaan jika diketahui titiknya adalah 3,1 dan min 3,5? Gimana caranya? Ya cari dulu gradiennya ya. Jadi karena ini tuh yang pertamanya diketahui 2 buah titik, kalau saya pribadi, saya cari gradiennya. Ya. Gradien itu apa? Delta Y per delta X. Jadi delta Y itu apa? Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Y2 itu berapa? 5. Berarti 5 dikurang negatif 1. Ini Y1-nya. Dibagi min 3 dikurangi 3 ya. Min 3 dikurang 3. Oke, jadinya berapa? Jadinya 6 dibagi negatif 6. Jadinya negatif 1. Nah, itu gradien. Nah, terus kalau nyari persamaan garisnya, ini rumusnya udah terkenal dari zaman SMP. M dikali X dikurang X1 ya. Oke, mau pakai yang X1-nya yang ini boleh. Oke. Aman ya. Nah, mau pakai yang X1 Y1-nya yang ini boleh. Jadi tinggal dimasukin ke sini. Jadinya Y ditambah 1 jadinya sama dengan M. M-nya udah tahu min 1 dikali X dikurang 3. Jadi pakainya ini sama ini. Udah deh, tinggal dapetin jadinya adalah sama dengan min X tambah 3 atau Y-nya sama dengan apa? Min X ditambah 2 gitu ya. Jadi kita punya persamaan garis G ya. Nah, ini namanya disebut garis G. Nah, terus kalau nyari persamaan garis H kayak gimana? Nah, tipikal garis H itu adalah tipikal yang dianya tipot sumbu ya. Jadi kalau misalnya dianya melalui 0,3 dan berapa nih? Dan 4,0, ini gampang ini. Jadi kalau digambar itu kan 0,3 dan 4,0 itu gini ya. Di sini itu adalah 0,3, nah di sini itu 4,0. Nah, itu ditarik garis gitu. Kurang lebih gitulah. Nah, gimana cara menentukan garisnya? Gampang, tinggal ini kan sumbu X, ini adalah sumbu Y. Jadi tinggal disilang aja 3X, 4Y gitu caranya. Jadi 3X ditambah 4Y sama dengan 3 kali 4. Berapa? 12. Nah, gitu kurang lebih. Beres. Atau mau pakai kayak gini juga boleh sih. Ya, pakai kayak gini juga cukup. Nah, terus ditanya adalah jika titik potong kedua garis adalah A, B, ya udah cari tipotnya. Berarti gimana cari tipot? Cari titik potong. Pakai metode apa? Bisa substitusi, bisa eliminasi. Ya kayaknya ini enaknya di substitusi aja ya. Kayak substitusi aja lah ya. Jadi si Y-nya diganti jadinya itu. Jadinya adalah 3X ditambah 4Y, Y-nya diganti pakai min X plus 2. Mau dieliminasi juga boleh sih. Ditambah sama dengan 2. Jadi saya pakainya metode substitusi. Ya udah tinggal 3X dikurang 4X ditambah 8 sama dengan 12. Jadinya min X sama dengan 4, X-nya negatif 4.
Kalau X-nya sama dengan negatif 4, kira-kira bisa tahu Y nggak ya? Bisa, masukin salah satunya. Berarti Y-nya sama dengan negatif 4 ditambah 2. Jadinya berapa? 6 ya? Oke, berarti koordinatnya berapa dong? Koordinatnya adalah min 4,6. Min 4,6 itu disebutnya A sama B ya. Jadi A, B-nya itu adalah min 4,6. Berarti A-nya sama dengan min 4, B-nya sama dengan 6. Udah deh. Tinggal kita melihat aja mana yang benar. A-nya lebih besar dari 0, benar salah? Salah, kan A-nya min 4. Ya, A-nya min 4 kan. Kalau 3A plus 2B 0, benar salah nggak? 3A. 3 dikali A. 3 dikali min 4 ditambah 2 dikali 6 sama dengan apa? 0, benar nggak? Benar ya? Oke, berarti benar lah. Berarti ini benar. B-nya kurang dari 0, salah ya. A, B di kuadran 2. A, B itu min 4,6. Ini kuadran berapa? Min 4,6 tuh negatif, positif. Kalau digambar kuadran itu negatif, positif. Berarti kuadran berapa nih? KW 2 ya. Ini KW1, KW2, K3, KW4. Berarti ini KW2. Benar salah? Benar. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang 2 dan 4. Oke. Bisa ya. Jadi ini tinggal nyari persamaan garis, 2 buah persamaan garis tapi dieliminasi. Cuman kerjanya harus cepat gitu ya. Ini sebenarnya cepat teman-teman, asalkan nggak sambil ngomong ya. Tak. Oke, selanjutnya adalah nomor 8. Nah, nomor 8 itu ada beberapa sifat yang teman-teman harus tahu ya. Mungkin sebagian teman-teman ada yang masih bingung integral. Jadi, apa sih dasar-dasar yang perlu kita tahu? Nah, dasar-dasarnya apa aja? Yang pertama, kalau saya punya apa nih? Integral x pangkat n dx itu sama dengan apa? 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1. Ini harus tahu ya. Untuk n yang tidak sama dengan min 1. Nah, kalau yang kedua apa? Kalau integralnya x pangkat min 1 dx atau pangkatnya min 1 atau disebut juga integral dx x per x, ini sama dengan ln x plus. Ya, ini harus tahu dasar-dasar ini. Yang ketiga, kalau saya punya integralnya c gx dx gitu ya. Ini boleh c-nya keluar. Jadi fokus sama integral gx-nya aja. Fokus sama integral gx-nya. Yang keempat, kalau ada integral fx ditambah gx atau dikurang, maka teman-teman bisa integralin masing-masing. Berarti integral fx-nya aja, ditambah atau dikurang integral gx-nya aja. Gitu ya kurang lebih. Sip. Nah, jadi dasar-dasarnya adalah ini. Terus kalau saya punya integral batas gimana? Yang kelima ya. Jadi kalau saya punya integral batasnya AB nih. Jadi kalau saya punya integral fx, ceritanya integral fx itu hasilnya gx nih. Plus c. Maka kalau saya punya integral batasnya AB fx dx, itu sama dengan gx. Nah, nanti dimasukin B sama A. Jadinya GB kurang GA. Sip ya. Beberapa dasar-dasar yang harus teman-teman tahu ini. Itu yang kelima. Yang keenam adalah sifat-sifat integral tentu. Kalau saya punya integral apa nih batasnya AB misal gitu ya. Dari yang namanya fx dx. Ini kalau batasnya ditukar jadinya minus. Ya. Terus yang ketujuh, kalau saya punya integral AB ditambah BC, itu jadinya integral AC. Prinsip yang saya pakai kayak naik angkot pokoknya ya. Dari A nyampe ke B, dari B nyampe ke C, sama aja dari A ke C. Dari A, dari alun-alun, naik angkot ke balai kota. Dari balai kota ke Cicahem, sama aja dari alun-alun ke Cicahem, jadinya A ke C. Nah, tapi harus berurut ya, nggak boleh ngacak. Gitu. Bisa ya? Sip. Oke, jadi ini yang perlu kita pegang dasar-dasarnya. Nah, sekarang kita akan coba kerjakan. Sip. Yang pertama adalah bagian dari integral, batasnya adalah 0, 2 dari 2fx. Ini 2-nya boleh keluar nggak? Boleh dong, kan sesuai dengan sifat dx ya. Ini sama dengan 12. Nanti 2-nya tinggal dibagi. Jadinya integral 02
sama dengan 12 bagi 2 berapa? 6. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yang per 3. Jadi kalau ada integral 0 sampai berapa nih? Yang kedua kalau ada integral 0 sampai 4 dari fx per 3. Boleh nggak ya fx-nya keluar? 3-nya keluar, jadinya fx dx per 3 gitu lah. Jadi pernya di luar, boleh. Kan sepertiga dia deh. Atau dianya sepertiga, boleh nggak gini? Boleh nih. Sama dengan 5. Berarti 3-nya boleh nggak dikaliin ke 5? Boleh. Jadinya integral 0,4 fx dx ini sama dengan 5. Jadi saya punya dua data ini. Nah, baru saya pengen ngerjain nggak yang ini. Nah, saya pengen ngerjain ini. Ini gimana cara ngerjainnya? Ya udah integralin aja. Integralin aja kayak biasa ya. Nah, ini kan bentuknya pengurangan. Berarti boleh dipisah nggak? Boleh. Jadinya integral 24 dari 3x kuadrat dx ya dikurang 4fx. Integral 24 dari 4fx. Nah, ini kan integral ini kan saya tadi. Jadi, kalau saya punya integral x pangkat 4 sama dengan apa? 1/5, karena ditambahin 1, teman-teman, tadi rumusnya. X pangkat 5 plus C. Kalau integral x pangkat 7 jadinya berapa? 1/8 x pangkat 8, karena selalu ditambahin 1. Nah, kalau depannya ada 3-nya gimana? 3x pangkat 5. Ya 3 kurungin integral x pangkat 5. Tambah 1, 5 berapa? 6x pangkat 6. Boleh nggak langsung 3/6? Boleh. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Jadi kalau ada soal kayak gini, jadinya berapa? Oh, berarti 3 dikali integral 1 per berapa nih? Kalau x pangkat 2 itu tambah 1 jadinya 3x pangkat 3. Oke, kasih batas 42. Karena ada batasnya. Dikurangi, 4-nya boleh keluar. Kurung integral 24 fx dx. Tutup. Nah, kalau ini mah tinggal masukin aja. Atau mau dikali dulu boleh. 3 kali 1/3 berapa? 1 ya. Jadinya x pangkat 3 batasannya 42. Kalau yang ini ngerjain masing-masing aja. Nah, ini fx-nya kan nggak tahu. Nah, ini bisa diuraikan dari 2 ke 0 ditambah dari 0 ke 4. Pertanyaannya, kenapa harus 0? Kenapa 2 nggak ke 3, 3 ke 4 gitu? Boleh, cuman ada nggak 2, 3? Nggak ada. Yang ada adalah apa? 2, 0 sama 4, 0. Makanya si 0 ini jadi penyambung gitu. Jadi dia 2, 0, 0, 4. Jadi, boleh nggak 2, 10, 10, 4? Boleh. 2, 5, 5, 4? Boleh. Nah, ini harus 2, 0, 0, 4 biar nyambung. Karena di sininya ada 0 penyambungnya. Sip ya? Oke ya. Ya ibarat kata kayak si 0 itu kayak penyambung, misal apa ya? Ya gitulah pokoknya. Misal udahlah itulah. Nah, ini tinggal masukin 4 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 gitu. Dikurangi 4, yang ini adalah berapa nih? 0,2. Nah, ini kan kebalikannya ini ya. Kalau 0,2 berarti berapa? Kalau 0,2 6. Kalau 20 min 6. Tadi ada sifatnya. Jadi kalau kebalik dia minus. Kalau 0,4 berapa? 15. Berarti nggak perlu diminusin. Beres deh. Ini berapa nih? 4 pangkat 3, 64 dikurang 8 dikurangi 4 kali berapa nih? 9. Jadi hitungannya adalah 64 kurang 8 adalah berapa? 64 kurang 8 itu 56 dikurang 3. Jadinya bisa ya? Itu tentang integral. Selanjutnya nomor 9. Nah, ini adalah perubahan data, teman-teman. Ya. Perubahan data itu jadi namanya rata-rata. Kalau data masing-masing datanya ditambah, maka rata-ratanya ikut tambah, teman-teman. Kalau rata-ratanya jumlah masing-masing datanya dikali, rata-ratanya juga ikut dikali. Modus juga sama semualah. Sama tuh. Kalau ditambah ikut ditambah, kalau dikali ikut dikali, kalau dikurang ikut dikurang. Tambah A itu sama kayak kurang ya. Kali B itu sama kayak bagi B, itu sama lah. Jadi kalau Q bagi B aja gitu. Nah, jangkauan juga sama nih kalau dianya dikali. Kecuali yang bikin beda itu adalah ini. Nah, ternyata jangkauan dan simpangan itu
setiap dia masing-masing datanya ditambah, maka jangkauannya akan tetap. Nah, saya kasih analoginya tadi adalah satu, misal satu, saya punya data 1, 2, 3, tadi apa ya, 5, 6, 9, 10, misal gitulah. 1, 2, 3, 9, 10. Nah, ini rata-ratanya, ini jadi saya punya data ini. Rata-ratanya adalah berapa sih? Kalau ditanya rata-rata. Nah, kalau ditanya rata-rata, ini pasti tinggal jumlahin semua ya. 1 tambah 2 tambah 3 ditambah 9 tambah 10 dibagi berapa? Dibagi 5 gitu kan. Ini berapa nih rata-ratanya? 5, 6, 15, 25 ya. Jadi 25 per 5. 25 per 5 itu berapa? 5 lah gitu ya. Nah, kalau jangkauan itu apa? Jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 10 kurang 1. 9 kan. Nah, kalau masing-masing datanya saya kali 2, jadi kali 2 itu jadinya berapa nih? 2, 4, 6, 18, 20 ya. Rata-ratanya saya kali 2 nih semua. Masing-masing datanya saya kali 2. Maka datanya jadi kayak gini. Nah, maka nanti rata-rata yang baru itu gimana? Rata-rata itu adalah sebenarnya ntar dijumlahin ntar jadi gini, 2 kali 1 tambah 2 gitu ya. Jadi kalau 2-nya dikeluarin semua, jadinya kan sama kayak yang atas, cuman bedanya dikali 2. Gitu. Dibagi 5. Ya, jadinya 5 kali 2 lah intinya mah ya, 10 gitu. Jadi ikutan dikali 2. Ikutan. Jangkauan gimana? Ikutan jangkauan juga. Jangkauan sama dengan 20 kurang 2. Maksudnya 2 dikali 10 kurang 1. Itu kan pasti dikali 2 dari 9. Jadinya 18. Bisa ya? Nah, maksud saya tuh gini. Ketika dia masing-masing dianya ditambah. Jadi contohnya tuh 1. Misal ditambah 7 deh ya. 1 tambah 7. 2 tambah 7. 3 tambah 7. 9 tambah 7. 10 tambah 7. Jika masing-masing datanya saya tambah sama 7. Rata-ratanya gimana? Rata-ratanya 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 9 plus 10 ya. Ditambah 7-nya ada 5. 7 kali 5 nanti dibagi 5. Nilai ini tadi udah dapat tuh 5. Ini bagi 5 jadinya 7. Jadi rata-ratanya pun akan naik 7. Nah, kecuali jangkauan. Jangkauannya adalah 10 tambah 7 dikurangi 1 tambah 7. Si 7-nya hilang tuh. Jadinya tetap 10 kurang 1. Jangkauannya sama kayak jangkauan yang tanpa diubah. Nah, ini maksudnya. Ya, maksudnya kayak gitu. Oke ya, jadi paham ya. Jadi setiap data kalau ditambah, maka seluruhnya ngikutin. Kecuali jangkauan. Nah, tapi kalau dikali, jangkauan pun ikut dikali. Jadi contohnya kayak gini. Diketahui 80 data, nggak penting 80-nya memiliki rata-rata. Jadi ceritanya tuh datanya itu rata-ratanya itu adalah awalnya 23 dan jangkauannya adalah 6. Nah, jika masing-masing data diapain? Dikali gitu ya. Jadi dia tuh datanya diubah, dikali oleh apa? Dikali P lalu ditambah Q. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi maka rata-rata yang barunya berubah jadi berapa? 73 dan jangkauan yang barunya berubah jadi 18. Maka persamaannya jadi gini. Karena rata-rata awalnya 23, kalau dikali P berarti rata-ratanya jadi berapa? 23P gitu. Ditambah Q, 23P tambah Q. Hasilnya berapa? Ini hasilnya 73 gitu. Gampang kan? Nah, kalau yang bawah gimana? 6 dikali P jadinya 6P. Nah, tapi kalau ditambah Q, ditambah A, maka jangkauannya berubah nggak? Jangkauannya nggak berubah. Jadi tetap 6P ketika masing-masing data ditambah Q. 6P itu nggak jadi 6P plus Q kayak gini. Nggak kayak gitu. Tapi 6P aja tetap. Karena kalau ditambah jangkauan itu tetap. Nah, sama dengan berapa? 18. Bisa ya? Jadi dari 6 ke 18 itu cuma ngaruh dikali P doang. Kalau ini dikali P ditambah Q. Jadi 2P plus Q gitu. Bisa ya? Nah, dari sini pasti yang dikerjain pertama ya kanan dulu. Ya, yang P sama dengan 18 dibagi 6 sama dengan 3. Dapat tuh.
Kalau yang ini P-nya udah tahu 3, jadinya apa? 23 dikali 3 ditambah Q sama dengan 73. Jadi Q-nya berapa? 73 dikurang 69 ya. Jadi Q-nya sama dengan 4. Dapat Q-nya. Q-nya 4, P-nya 3. Berarti kalau ditanya P plus 2Q berapa? P ditambah 2Q. Berarti sama dengan 3 ditambah dah. Berarti jawabannya berapa? 11. Bisa ya? Begitu. Itu soal nomor 9. Jadi perubahan data. Yang ngaruh semuanya berpengaruh kecuali jangkauan simpangan. Kalau masing-masing data ditambah atau dikurang, maka simpangan atau jangkauannya tetap. Sekali lagi ya. Oke. Terakhir. Nomor 10. Nah, ini nomor 10 ini sifat determinan nih, teman-teman. Jadi, kalau saya punya determinan B transpose, itu sama dengan determinan B. Kalau saya punya determinan B inverse, itu sama dengan 1 per determinan B. Oke ya. Sifatnya gini, pokoknya teman-teman tinggal ngikutin ini aja. Kalau saya punya determinan AB nih, sama dengan determinan A dikali determinan B gitu ya. Tapi kalau saya punya determinan sesuatu konstanta, misal dipangkatin N A gitu ya. Konstanta dikali A. Nah, ini jadinya K dipangkatin N dikali determinan A. Dengan dengan N adalah ordonya N kali N. Ya, ordonya N kali N. Gitu. Jadi contohnya gini, kalau saya tanya determinan 2A jadinya berapa? Kalau ordonya 3 kali 3, 2 pangkat 3 dikali determinan A. Kalau ordonya 4 kali 4, 4. Kalau ordonya 2 kali 2, 2. Bisa ya? Itu kata kuncinya sih. Kalau determinan 2B inverse. 2B inverse gimana? Ya 2 dipangkatin ordo, misal ordonya 2 ya, dikali determinan B inverse. Determinan B inverse sama dengan apa? Berarti 4 per determinan B. Kenapa? Karena ini sifatnya adalah superdeterminan. Gitu lah ya. Cara mainnya bisa ya. Oke, tinggal pegang aja ini, terus kita kerjakan deh. Oh iya, determinan itu apa? Nanti ada yang nanya lagi. Determinan itu apa? Jadi kalau saya punya sebuah matriks, katakanlah matriks P, A, B, C, D. Apa sih determinan? Determinan itu untuk ordo 2 kali 2 adalah AD dikurang BC. A kali D dikurang BC. Itu namanya determinan. Kalau ordo 3 kali 3 beda lagi, nanti pakai cara terus. Sebenarnya caranya sama, cuman sedikit tampilannya lebih beda ya, lebih simpel yang ini. Kalau ini bisa lah dihafal AD min BC-nya. Tapi kalau 3 kali 3 bisa kita gunakan metode Sorus ya. Oke. Ini aja dulu. Jadi AD min BC, disilang aja ya. AD min BC. Oke, nah sekarang katanya apa? Determinan. Kita akan menghitung yang namanya determinannya dulu. Oke, kita akan cari dulu ya. Oke, kita cari determinannya dulu. Determinan A, berapa determinan A? Determinan A itu sama dengan di 3. Oke, dapat ya. Udah dikasih tahu di soal. Kalau determinan B berapa? Determinan B sama dengan, yaitu X plus 6 dikali silang X min 3. Ini kan X plus 6 kali X min 3 dikurangi 2 dikali AD min BC. 2 dikali 3. Oke, tinggal hitung-hitung aja ke dalam. X kuadrat ditambah, pokoknya dikaliin jadinya 3X dikurang 18 dikurang 6. Nah ini kalau boleh saya jumlahin langsung nih teman-teman, biar space-nya agak-agak singkat, jadinya 24 langsung ya. Sip. Jadi ini min 18, ini 6, jadinya min 24. Saya langsungin ya. Tadi saya coba tulis. Oke, nah udah kayak gini gimana? Ini determinan A-nya udah ada, determinan B-nya udah ada. Ya kita masukin ke persamaannya. Katanya determinan apa? Determinan 2A sama dengan determinan B transpose. Ya kalau determinan 2A sama dengan apa? 2 dipangkatin 2 ya. Kenapa? Karena ordonya 2 kali 2. Jadi 2 pangkatin 2 dikali determinan A sama dengan determinan B transpose itu sama kayak determinan B. Ya, determinan B transpose sama kayak determinan B. Oh ya udah, tinggal 4 dikali 3 ya. Sama dengan determinan B-nya adalah X kuadrat ditambah 3X minus 2. Ya udah, pindahin ruas jadinya X kuadrat ditambah 3X dikurangi 12 pindah ke sana jadinya 36. Nah,
ini teh dia punya akar-akarnya dua, ada A, ada B. Nah, kita tahu pakai rumus apa namanya? Persamaan kuadrat ya. Bahwasanya di persamaan kuadrat, nanti teman-teman bisa cek ya. Ini saya hapus saja. Misal di sini. Kalau saya punya AX kuadrat ditambah BX ya, ditambah C gitu ya, sama dengan 0, maka dia punya akar-akar kan X1 sama X2 ya. Nah, si X1 tambah X2-nya itu rumusnya min B per A. Kalau X1 kali X2 apa? C per A. Familiar kan? Nah, ini juga sama. Jadi, cuman ditukar-tukar namanya A sama B, X1, X2-nya. Jadi, kalau saya tanya A plus B sama dengan apa? Min B per A. Min B per A. Gitu. B per A. Min B per A. Jadi, min 3 per 1. Satunya nggak usah ditulis lah ya. Terus kalau AB berapa? AB itu C per A. Ini C per A. A-nya 1. Jadinya berapa? Minus 3. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini ada bentuknya. A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan A plus B kuadrat dikurang 2AB. Harus familiar ya ini ya. Sama dengan apa nih? A plus B-nya dikuadratin. Jadinya 9 dikurang 2 dikali minus 36. Jadinya 9 ditambah 72. Jadinya 81. Gitu. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya 80. Bisa ya? Ya, jadi ini kalau ada X1 tambah X2 min B per A. Kalau X1 tambah X2, C per A. Kalau ada X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tadi apa? X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1X. Ini familiar sih, harus familiar. Untuk ini. Oke gitu teman-teman. Jadi konsepnya di sini ada determinan dan ada persamaan kuadrat. Mencari operasi persamaan kuadrat. Oke, sekian video part 2 kali ini dari soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Semoga bermanfaat dan silakan komen di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan lebih dalam atau contoh yang lainnya ada nggak? Nanti saya bisa mungkin share. Terus nanti kita akan lanjutkan di part yang ketiga nomor 11 sampai nomor 15. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.